Di tengah penderitaan ratusan tahanan perang Soviet yang terbaring lemah di atas pasir panas, seorang prajurit penjaga nasi justru terlihat bosan. Sambil menyantap makan siangnya dengan santai, dia menatap kosong ke arah para tawanan yang kelaparan. Tiba-tiba, sebuah ide jahat muncul di kepalanya. Dia tidak menghabiskan makanannya, melainkan menuangkan sisa bubur gandum itu ke dalam sebuah helm besi kotor. Tak cukup sampai di situ, demi membuat ramuan yang menjijikan, dia menuangkan sisa kopi hitam ke dalam bubur tersebut, lalu mengaduknya hingga menjadi cairan coklat yang tak layak konsumsi. Bersama rekannya, dia tertawa, merencanakan sebuah penghinaan brutal. Dengan helm berisi makanan sisa di tangan, dia berjalan menuju pagar kawat berduri. Bersiul memanggil seseorang, seolah sedang memanggil seekor anjing peliharaan. "Bibi, Bibi!" teriaknya lantang. Dia tidak memanggil hewan, melainkan menunjuk seorang tahanan Soviet muda yang kurus kering di antara kerumunan. Dengan tatapan penuh ejekan, dia menyuruh tahanan itu mendekat jika ingin makan. Pria malang itu, yang sudah kehilangan tenaga dan harga dirinya demi bertahan hidup, mulai merangkak di atas pasir panas, mendekati pagar pembatas. Si penjaga meletakkan helm itu di tanah. Namun, saat si tahanan hendak mengambilnya dengan tangan, penjaga itu membentak keras. Dia melarang penggunaan tangan karena menurut logika kejamnya, seekor anjing tidak makan menggunakan tangan. Terpaksa, dengan sisa tenaga terakhir, tahanan itu membenamkan wajahnya langsung ke dalam helm, memakan bubur bercampur kopi itu seperti binatang, sementara si penjaga terus meneriaki hinaan babi Rusia sambil tertawa puas. Belum puas dengan tontonan itu, si penjaga mengambil sebatang kayu kering. Dia melemparkannya jauh-jauh dan berteriak, "Ambil!" Yang mengerikan, tahanan itu benar-benar merangkak cepat mengejar kayu tersebut. Momen di mana manusia dipaksa kehilangan sisi kemanusiaannya ini, bahkan diabadikan lewat foto oleh penjaga lain, menjadi lelucon menyakitkan di tengah neraka dunia. Kegilaan beralih ketika sebuah truk militer tiba membawa rombongan tahanan baru yang membawa alat musik. Si penjaga yang tadi menyiksa tahanan kini bertingkah konyol. Ia memainkan alat musik itu seperti orang gila yang seolah-olah mengejek para tahanan. Namun, kegilaan belum berakhir. Si penjaga konyol itu kini berjalan pelan dengan wajah dingin menuju sekumpulan tahanan pelaut yang sedang duduk, mencari mangsa baru untuk hiburannya. Dengan arogansi penuh, dia menodongkan pistol ke salah satu pelaut. Dia memerintahkan pria itu untuk bernyanyi menghibur mereka. Awalnya hening, namun perlahan, pelaut itu berdiri tegak. Bukannya lagu hiburan, dia justru menyanyikan lagu kebangsaan tentang kapal perang yang tak sudi menyerah pada musuh. Suaranya lantang, menggema, membangkitkan keberanian di mata tahanan lain yang mendengarnya. Merasa dipermalukan oleh keberanian korbannya, emosi sang penjaga meledak. Dengan tega, ia menembak perut pelaut itu berkali-kali, mengakhiri nyawa sang pemberani. Namun amarahnya belum reda. Dia berlari mengambil senapan mesin berat, dan dalam kemurkaan buta, dia memberondong peluru ke arah seluruh kelompok pelaut itu. Nyawa mereka pun melayang dalam sekejap, menyisakan pemandangan pembantaian yang mengerikan. Namun, suatu ketika, kem tahanan itu tiba-tiba porak-poranda, dan seluruh pasukan Nazi tewas mengenaskan. Rupanya, itu adalah mimpi buruk si penjaga kejam tadi. Dia terbangun di tendanya dengan keringat dingin dan napas terengah-engah. Tapi tunggu, suara riuh datang dari luar. Matanya terbelalak ngeri saat menyadari mimpinya adalah kenyataan. Seluruh tahanan telah memberontak, dan kini mereka berdiri mengepung dirinya, membawa pesan bahwa dosa perang tak akan pernah membiarkannya hidup tenang.